Musuh yang ketiga asy-syaitan. Nah, jelas asy-syaitan itu musuh yang nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara totalitas dan jangan kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Perhatikan kalimat langkah-langkah syaitan. Bukan langkah syaitan, tapi bentuknya jamak. Kalau kita membaca firman Allah di dalam Al-Quran, ketika Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian mengikuti langkah syaitan, di situ Allah sebutkan bukan hanya bentuk mufrad tunggal, tapi disebutkan langkah-langkah syaitan. Banyak. Artinya kejahatan itu yang sudah dikonsep oleh syaitan itu banyak siasatnya, banyak tipuannya, sehingga kita harus waspada dengan tipu muslihatnya asy-syaitan. Nah, syaitan ini dia melahirkan apa? Sifat al-fahsya wal munkar, sifat keji dan munkar. Itu sumbernya dari syaitan. Asy-syaitanu ya'idzukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i. Syaitan dia tugasnya diantaranya membuat takut kalian, takut miskin, takut susah. Itu bisikan dari syaitan, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Setelah takut susah, takut miskin, maka dia masukkan bisikan, yuwaswisu fi sudurin nas. Al-Imam Al-Aini, syarihus Sahih Al-Bukhari, seorang ulama bernama Al-Imam Al-Aini yang mensyarahkan kitab Sahih Al-Bukhari berjudul Umdatul Qari, menyatakan bahwa syaitan itu tidak diizinkan oleh Allah masuk sampai ke kalbnya kita. Tapi syaitan hanya diizinkan memberikan bisikan. Dan bisikan ini tembus ke pori-pori dan dia masuk lewat aliran darah dan masuk ke dalam hati kita. Tapi dia menetap di dalam tidak bisa. Itu yang dimaksud di dalam Al-Quran, yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Senantiasa menggunakan fi'il mudhari istimrari. Artinya apa? Tidak pernah berhenti. Senantiasa syaitan itu dia membisikkan kejahatan di dalam jiwa manusia. Dan disebut ada dua, minal jinnati wan nas, dari golongan bangsa jin dan juga manusia. Jadi manusia yang senang membisikkan dan mengajak orang melakukan kejahatan, itu Allah sifati dalam Al-Quran seperti syaitan. Syaitan dari kata syatona, artinya jauh. Adanya dia tugasnya menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan gelar kepadanya asy-syaitan. Jadi syaitan itu berupa sifat. Dia bukan makhluk. Kalau makhluk jin sama manusia saja, sama malaikat. Enggak ada makhluk selain ini yang akal ya, yang diberikan beban taklif. Apa beban taklif? Beban hukum. Jadi beban hukum hanya 3 makhluk, yaitu malaikat, bangsa manusia, bangsa jin. Nah, syaitan sifat daripada perbuatan buruk, sifat daripada menghalangi orang untuk berbuat baik. Nah, sifat ini dinamakan syaitan, baik dari golongan jin maupun manusia. Imam Ghazali membuat satu pernyataan di dalam kitab Mukasyafah Al-Qulub, Inna Allah Ta'ala khalaqa khalqa ala thalathati durub. Allah Ta'ala menciptakan makhluk 3 jenis, kata Imam Ghazali. Yang pertama, khalaqal malaikata wa rakkaba fihim al-aqla wa lam yurakkib fihim asy-syahwata. Allah ciptakan malaikat. Allah berikan akal kepada malaikat, tapi malaikat tidak diberikan syahwat. Makanya dikatakan di dalam kitab Aqidatul Awam, la nauma lahum wala akla lahum. Malaikat tidak butuh makan, malaikat tidak butuh tidur, dan malaikat tidak butuh menikah. Kenapa? Karena tidak diberikan potensi syahwat kepada malaikat. Yang ada hanya akal. Karena adanya akal, malaikat
diperintahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka kerjaannya apa? Taat. Allah perintahkan mereka taat, tidak pernah bermaksiat, karena tidak ada musuh di dalam jiwa malaikat. Tidak ada itu bisikan syahwat, nafsu, bisikan syaitan, dijaga oleh Allah, dibersihkan oleh Allah. Mereka senantiasa taat, tidak pernah maksiat. Makanya Imam Ghazali memberikan komentar luar biasa. Allah menciptakan malaikat, Allah berikan akal kepada malaikat, tapi Allah tidak berikan syahwat. Jenis makhluk yang kedua, khalaqal bahaim wa rakkaba fiha asy-syahwata wa lam yurakkib fiha al-aqla. Jenis makhluk yang kedua, Allah ciptakan hewan. Hewan Allah berikan syahwat, tapi tidak diberikan akal. Kemudian yang ketiga ini mencakup manusia dan bangsa jin. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, khalaqa bani Adam wa rakkaba fihim al-aqla wa syahwata. Allah ciptakan anak Adam. Allah berikan dua potensi, akal dan syahwat. Dia perpaduan antara apa? Antara malaikat dan hewani. Sifat malaikat ada, sifat hewani juga ada. Orang yang menaklukkan jiwanya, maka dia masuk kepada sifatul malaikat, sifatnya malaikat. Tapi orang yang dikalahkan oleh nafsu buruknya, maka dia akan jatuh ke derajat sifat hewani. Imam Ghazali mengatakan, faman ghalabah aqluhu syahwatah, siapa orang yang akalnya bisa mengalahkan syahwatnya, fahuwa khairun minal malaikah, maka dia lebih baik dari malaikat. Kenapa dia lebih baik dari malaikat? Bukan hanya derajatnya sama dengan malaikat, tapi manusia seperti ini derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Karena malaikat menjadi baik karena tidak ada musuh. Manusia bisa menjadi baik, ada musuh yang harus dilawan. Maka Allah memberikan satu hadiah, reward kepada manusia. Kalau itu dia lakukan, dia lebih tinggi derajatnya dari malaikat. Tapi sebaliknya, faman ghalabat syahwatuhu aqlah fal bahaim khairun minhu. Nah, siapa yang syahwatnya justru mengalahkan akalnya, maka hewan lebih baik darinya. Itu pernyataan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi musuh pertama kita adalah nafsu, yang kedua adalah dunia, dan yang ketiga adalah asy-syaitan. Ini musuh yang nyata.